Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa qudwatina rasulina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih teman-teman. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur atas semua nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada diri kita pada kesempatan yang mubarakah ini, menyediakan waktu kita beberapa saat untuk sama-sama mengkaji, menelaah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita referkan dari kitab Al-Muyassar, kitab tafsir yang praktis, simple, ringkas, dan mudah untuk dipahami. Kitab tafsir yang ditulis oleh kumpulan para ulama Saudi yang mereka terhimpun dalam Darul Ifta, yaitu lembaga yang mengeluarkan fatwa di negara Saudi Arabia. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada episode pembahasan yang lalu saya jelaskan dari surat At-Tin sampai dengan An-Nas. Pada kesempatan kali ini tema kita dari surat Al-Insyirah sampai surat An-Naba. Pada pembahasan yang lalu dari surat At-Tin kita turun sampai kepada surat An-Nas. Sekarang surat Al-Insyirah kita naik sampai pada surat An-Naba insyaallah. Mudah-mudahan Allah berkahi kita dan berikan kesempatan buat kita. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Insyirah ini surat yang ke-94. Surat ini termasuk para mufassirin mengkelompokkannya dalam surat-surat Makkiyah, yaitu surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Namun ada juga yang menyebutkan bahwa surat ini termasuk pada klaster Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Surat ini berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itulah bunyi dari surat Al-Insyirah. Dinamakan surat Al-Insyirah sebagaimana pada ayat yang pertamanya bahwa surat ini surat sebagai surat yang melapangkan dada
dan hati Rasulullah SAW. Dalam bahasa kita, al-insyirah itu artinya plong. Plong. Apa artinya plong, Pak? Lega. Nggak ada unek-unek, nggak ada ganjelan. Biasanya kalau nggak plong, muncul gagasannya healing supaya kita plong. Nah, Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala surat Al-Insyirah ini untuk menjadikan pelipur lara agar jiwa Rasulullah SAW plong. Mengapa? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, Rasulullah SAW itu diejek, diolok-olok, direndahkan, dilecehkan, dihinakan. Mengapa? Karena dua pembela Rasulullah SAW wafat. Jadi bempernya sudah tidak ada, backingnya sudah tidak ada. Yang selama ini memberikan pembelaan, perlindungan kepada Rasulullah SAW wafat. Abu Talib, pamanda beliau, memberikan jaminan, perlindungan pada posisi dirinya sebagai bangsawan dan sekaligus tokoh Quraisy. Dan dia sediakan jiwa raganya untuk ponakannya. Dan dia bersikeras, siapa yang berani mencolek keponakanku, dia akan berhadapan denganku. Wafat. Dan Abu Talib wafat dalam kondisi tidak ikut sebagai pengikut Rasulullah SAW. Rasulullah sudah menawarkan, paman, ucapkanlah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Pamannya tidak mau, dia diam saja sampai akhirnya dia mendapatkan kematian. Yang kedua, orang yang membackup dari sisi material, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, istri beliau. Maka backup ekonomi yang diberikan selama ini oleh Khadijah radhiyallahu anha tidak ada lagi. Beliau wafat. Bisa bayangkan, pengusaha ekspor impor dengan besarnya modal bisnis perdagangan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu anha, dan dia sangat disegani sebagai pebisnis wanita. Ketika menikah dengan Rasulullah SAW, biaya dakwahnya ditanggung oleh istrinya dan tidak menyisakan sedikit pun. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga posisi Khadijah ini posisi yang sangat mempengaruhi kehidupan Rasulullah SAW. Sehingga kedudukannya tidak bisa tergantikan. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, termasuk pencemburu. Ketika Rasulullah SAW menceritakan Khadijah radhiyallahu anha, Aisyah mengatakan, bukankah sudah ada penggantinya ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Khadijah tidak tergantikan. Dialah yang pertama kali menerima seruan dakwah. Dialah yang memberikan backup psikologi pada diriku. Dan dialah yang memberikan semua materialnya untuk kelangsungan dakwah. Dan dari dialah aku mendapatkan keturunan.
sehingga Rasulullah SAW memfungsikan Khadijah radhiyallahu anha di hadapan para istrinya sangat mulia. Wafat. Jadi hati Rasulullah SAW terlipur lara, sedih. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan surat ini sebagai pelipur lara. Alam nasrah laka sadrak. Catatan yang kedua, bahwa ayat ini dan surat ini sebagai pelipur lara dari Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW ditolak menyampaikan dakwah ke masyarakat Taif. Nabi ketika datang ke Taif, orang-orang Taif sudah punya sikap yang sama, memandang Rasulullah SAW dengan pandangan yang buruk. Ini artinya orang-orang Taif sudah menerima informasi dengan cepat bahwa Nabi akan datang ke Taif dan mereka menghalaunya dengan bahasa yang sangat kasar. Di tepian danau itu, muridnya diminta tunggu di sini ya. Imam Ghazali pulang, bawa gelas, bawa garam. Nih obatnya. Muridnya lantas langsung mengatakan tidak mau. Itu pahit, asin. Coba dulu. Kemarin sudah dicoba. Pahit, asin, mual buat saya. Oh, caranya bukan yang kayak kemarin. Gimana caranya? Masukkan garamnya ke danau. Aduk garamnya sampai larut. Setelah itu ambil airnya. Minum airnya. Ketika diminum airnya, asin nggak? Enggak. Coba minum lagi. Diambil lagi. Asin nggak? Enggak. Coba ambil lagi. Asin nggak? Enggak. Segar. Maka Imam Ghazali menyampaikan, kalau hati kamu sebesar gelas, kamu pasti reaktif. Terasa tuh asin, pahit. Tapi kalau hati kamu seluas danau, apa saja yang masuk segar semuanya. Subhanallah. Dalam bahasa anak-anak kita sekarang, jangan baperan. Baperan itu bawa apa? Perasaan. Orang ngomong begini masuk. Orang komentar begini masuk. Memang kadang-kadang akhirnya kita perlu juga punya kekuatan cuek. Orang mau ngapain terserah. Punya kekuatan cuek itu memang sangat berat buat diri kita. Kenapa? Biasanya orang beriman itu peduli. Tapi ada satu waktu kita tutup rasa kepedulian itu. Agar hati kita tidak terpengaruh oleh apa yang diceritakan oleh orang lain. Nah, ketika Nabi dihina, Nabi dicerca, Nabi direndahkan, Nabi dilecehkan, bahkan Nabi SAW ditolak dengan stigma-stigma yang negatif, Nabi mendapatkan kenyamanan saja. Tidak peduli orang mau bicara apa tentang dirinya, tidak peduli. Sehingga istrinya Khadijah radhiyallahu anha meyakinkan, ya Rasulullah, bukankah engkau selalu berbuat baik kepada semua orang? Bukankah engkau senantiasa silaturahim kepada banyak orang? Bukankah engkau sering sekali memberikan kemudahan buat orang lain? Ya, udah nggak usah dipikirkan yang lain. Ini ketenangan. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang kedua adalah hilangnya beban berat dalam dakwah. Jamaah sekalian, beban berat bagi seorang pendakwah itu adalah ketika tidak ada orang yang mau mendengar apa yang dia sampaikan. Ketika disampaikan nasihat, tidak ada lagi orang yang mau mendengar. Dalam bahasa kita asal sekarang ini, nggak ada lagi follower. Sekarang orang memperbanyak follower. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Bukhari ketika menyampaikan pelajaran tentang hadis, followernya 10 juta di Irak.
tapi rontok semuanya satu-satu. Sampai menjelang wafatnya tinggal satu orang. Sampai wafat beliau cuma Imam Muslim saja yang merawat. Imam Bukhari sakit di awal Ramadan, meninggal di akhir Ramadan. Ketika malam takbiran dia meninggal dunia. Salah satu di antara penyebabnya disebutkan oleh muridnya adalah daya tahan dirinya ketika difitnah sampai akhirnya muridnya yang berjumlah jutaan langsung rontok tinggal satu. Itu beban berat seorang pendakwah. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang ketiga adalah ditinggikan derajatnya. Wa rafa'na laka dzikra. Ketika kita mendapatkan ujian, itu merupakan momentum kita untuk dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mendapatkan kesempatan dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah itu terjadi peristiwa Isra dan Mi'raj. Nabi dinaikkan sampai ke Sidratul Muntaha. Bukan hanya derajatnya, tapi positioning dirinya berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dinaikkan hingga ke Sidratul Muntaha. Bagaimana kalau dengan diri kita? Allah Subhanahu wa taala meninggikan level kita dengan ujian yang diberikan. Ketika kita mendapatkan ujian, sesungguhnya Allah menaikkan kelas kita daripada waktu-waktu yang sebelumnya. Ini kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan yang disertai dengan kesulitan dua kali. Maka Rasulullah SAW menguatkan diri kita dengan mengatakan, "Abshiru atakumul yusra la yagliba usran yusrain." Beritakan kabar gembira, akan datang kepada kalian kemudahan. Karena satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Surat Al-Insyirah ini mempertegas ada dua kemudahan. Sehingga Rasulullah SAW mengingatkan, apa iya satu kesulitan itu tidak bisa diselesaikan dengan dua kemudahan. Sehingga dikatakan di dalam hadis yang lain, la yagliba usrun yusraini. Mungkin enggak kesulitan kita tidak bisa dikalahkan dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kali. Ya pasti akan terselesaikan. Yang ketiga, bagian dari surat Al-Insyirah yang ketiga ini mengingatkan kepada diri kita agar kita melakukan upaya yang produktif. Jamaah sekalian, ada tiga hal. Amal kita dipandang amal yang produktif. Pertama, kita melakukannya berdasarkan momentum. Maka Nabi mengingatkan pada diri kita, badiru bil a'mali shalihah. Segera berbuat. Yang kedua, berbuat berdasarkan skill. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita skill, kemampuan dan keahlian. Masing-masing orang berbeda-beda. Dan tidak ada skill yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala negatif. Kalau dia dipergunakan untuk kebaikan jadi positif. Ada sahabat Nabi namanya Nu'man bin Mas'ud. Keahliannya ngadu domba. Keahliannya. Ketika perang Ahzab, dia masuk Islam. Kaum muslimin menghadapi 5 konspirasi. 3 kabilah Yahudi besar, Quraisy dan Munafikin. Ketika Nu'man bin Mas'ud masuk Islam, Nabi langsung sampaikan, "Ya Nu'man, kamu harus berperan nih di sini nih." Gimana Rasulullah? Adu domba semuanya itu. Subhanallah.
sehingga kemampuan mengadu domba itu jadi positif. Padahal Roma Irama sudah mengingatkan jangan adu domba. Suruh Nabi kepada Nu'man bin Mas'ud, fungsikan skill kamu. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala meminta kita berbuat berdasarkan positioning kita. Ada yang diberikan positioning sangat menentukan kebijakan. Ada yang diberikan positioning secara umum. Contoh, kalau misalnya kita beramal tapi kita punya kedudukan, amalnya sama dengan amal orang umum, itu biasa. Tapi kalau kita punya kedudukan, amal kita istimewa, jadikan amal yang kita terkait dengan kedudukan itu menjadi amal yang produktif. Saya apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur Sutioso. Satu-satunya gubernur yang bisa merubah Kramat Tunggak jadi Islamic Center. Kalau kita penceramah bilang, jadikan ini Islamic Center, nggak didengar. Kita bawa orang demonstrasi, ayo kita jadikan lokalisasi Kramat Tunggak ini jadi Islamic Center, nggak didengar. Tapi Sutioso langsung tunjuk. Bongkar, jadikan Islamic Center. Langsung berubah. Sampai sekarang kita menyaksikan bagaimana Islamic Center di Jakarta Utara itu karya dari Sutioso. Apa yang dimaksudkan? Dia bekerja dan berbuat berdasarkan kedudukannya. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu bupati bagus tuh, apanya yang bagus? Sholatnya di masjid, sering puasa sunnah, sering kemis, dia sering bersedekah, itu biasa. Orang yang nggak punya kedudukan juga bisa kayak begitu. Tapi ketika kepala daerah, ya bupati maupun wali kota, dengan telunjuknya bisa merubah menjadi kebaikan, itu baru top. Sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang soleh. Nah, inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian kita pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya dan semoga Allah Subhanahu wa taala perbanyak amal soleh buat kita di dunia dan di akhirat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.